Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga para wasya Rasulullah yang mudah-mudahan menjadi garis estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangkitkan semangat kita langsung mengadakan semacam bentuk gerakan anti aliran Syiah. Dan ini adalah salah satu bentuk momentum yang mudah-mudahan menjadi suatu awal. Tahun 2015 Indonesia bebasnya Allah juga harus transmisi karena benar ini satu hal yang memang saya teringat kepada almarhum ayah saya ketika Khomeini waktu tahun 79 meruntuhkan Syah Ihsan Pahlavi, maka betapa orang-orang menyanjung Khomeini. Mereka menganggap bahwa Iran negara hebat, Iran bisa melawan Amerika, Iran bisa melawan Iran. Ini satu hal yang tentu saja membuat orang-orang simpati kepada Syiah. Saya masih ingat waktu pengajian malam minggu yang diperakasai oleh guru saya Al-Ustaz Kiai Haji Usman Sholihuddin Al-Wayatam. Beliau mengadakan pengajian malam mingguan yang kemudian apa di dalam pidato Ustaz Rahman pada itu bukan memuji Khomeini, tapi beliau mengatakan awas bahaya Syiah. Ini kata-kata yang dikatakan itu bahkan di saat orang-orang begitu hebat menganggap Khomeini adalah orang satu di dunia, di saat orang-orang memuji Iran dengan revolusi Iran menghancurkan sekalian Pahlavi, justru Ustaz Rahman sangat peka di dalam pemikirannya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Memang mungkin hal ini tidak begitu diperhatikan. Tahun 83 Ustaz Rahman mengingatkan kita untuk selamanya, digantikan oleh Ustaz Latif Muhtar Allah biarkan. Saya pada sekitar tahun 86 kedatangan orang yang namanya Jalil Rahmat yang kemudian jadi Jamaluddin Malik dan salah seorang wartawan. Dia menantang debat terhadap Persis yang kemudian saya bawa ke Ketua Umum Al-Ustaz Kiai Haji Muhtar MD. Apa yang terjadi? Inilah kelicikan orang-orang Syiah. Kita masih dalam pembicaraan, justru mereka sudah bikin problem. Dan yang lebih memalukan adalah debat antara Syiah dengan Persis dikomersilkan oleh mereka di markasnya di jalan kampus. Inilah suatu hal yang memalukan.
Jadi dengan demikian, sebetulnya kita ini bukan tidak mau debat dengan mereka. Sebagaimana diungkap oleh Ustaz Rahman sendiri, bahwa melawan orang-orang Syiah menang ataupun kalah, tetap kita kalah. Karena mereka punya takdir. Namun alhamdulillah, saya merasa gembira dan sekaligus terharu ada sosok yang namanya Amin Mukhtar, anak muda yang memang brilian pandangan saya, dan beliau adalah orang yang sangat memperhatikan tentang apa-apa yang diinginkan oleh almarhum Ustaz Rahman untuk memberantas Syiah. Terus terang saja, saya tidak menafikan kepada ustaz-ustaz yang lain di sini, tapi yang berani berhadapan dengan Syiah untuk saat sekarang ini mungkin yang saya tahu hanya satu orang, yang namanya Amin Mukhtar. Ini hal-hal yang luar biasa. Ini punya potensi yang cukup kuat dengan referensi yang luar biasa. Maka manfaatkan hal ini agar benar-benar menjadi satu bentuk momentum untuk melakukan suatu sosialisasi tentang kesesatan Syiah, yang kemudian kita berharap Syiah tidak ada di negeri ini. Barangkali sekedar prolog, dan insya Allah nanti kita akan langsungkan dengan suatu bentuk dialog yang terakhir setelah paparan-paparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Amin Mukhtar. Itu untuk sementara ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan.